Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9 yang sedang melaksanakan asesmen madrasah. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin membahas tentang kisi-kisi asesmen madrasah mata pelajaran IPA. Seperti yang lainnya, untuk IPA ada pilihan ganda, menjodohkan dan juga soal benar salah. Ya, kalau menurut Pak Guru seperti yang sudah disampaikan bahwa AM kali ini merupakan AM yang mengakomodir semua siswa, baik yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, sedang ataupun yang di atas rata-rata. Jadi ada soal yang mudah, ya, tapi tidak mudah sekali, dan juga ada soal yang agak sukar, tapi tidak sukar sekali ya. Harapannya kalian bisa menyelesaikan dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, langsung saja untuk yang pertama, kisi-kisi nomor 1. Ini nanti kisi-kisi yang disampaikan tidak mesti keluar di nomor yang sama. Misalnya kisi-kisi nomor 1 ini tidak mesti nomor 1 di soal ujian yang besok keluar ya. Yang nomor pertama, disajikan tabel besaran satuan alat ukur peserta didik mampu melengkapi tabel dengan benar. Contohnya seperti ini. Ini tentang besaran dan satuan. Jadi kalian harus menghafalkan beberapa jenis besaran, terutama besaran pokok ya, ada 7, ada panjang, waktu, massa, suhu, kemudian kuat arus, jumlah zat, dan satu lagi intensitas cahaya. Kalian minimal hafal 7 itu beserta satuan dan alat ukurnya. Alat ukurnya seperti ini. Nah, contohnya pada nomor 1 ini besarannya kosong, satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter. Maka besaran yang tepat untuk mengisi A ini adalah kuat arus. Seperti itu ya. Nah, untuk yang lainnya sama lah. Misalnya yang kosong adalah satuannya, ada juga yang kosong adalah alat ukurnya. Itu. Ini mudah, kalian harus benar di soal ini. Kemudian yang kedua, disajikan pernyataan peristiwa kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat memasangkan dua pernyataan tersebut dengan pilihan respon di sebelah kanan tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor, kata kuncinya adalah perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor itu ada 3 ya, ada konveksi, konduksi, dan radiasi. Kalian cari tahu konveksi itu seperti apa, konduksi seperti apa, radiasi seperti apa. Contohnya ini, radiasi adalah perpindahan kalor yang tanpa tidak membutuhkan perantara. Contohnya adalah sinar matahari yang panasnya itu bisa sampai ke bumi, walaupun di ruang angkasa adalah ruang yang hampa udara. Oke, dan yang ketiga, disajikan gambar tentang jaring-jaring makanan, peserta didik dapat menunjukkan yang berperan sebagai produsen. Nah, kalau di jaring-jaring makanan itu berarti garisnya banyak. Contohnya padi dimakan belalang, dimakan ayam, dimakan burung. Berarti garisnya ada 3. Itu yang disebut jaring-jaring makanan. Nah, di sini adalah pertanyaannya produsen. Produsen kalau kita artikan adalah yang memproduksi, berarti yang jadi sumber makanan. Yang jadi sumber makanan di jaring-jaring makanan itu siapa? Contohnya seperti, tidak ada contohnya di sini ya. Tidak semuanya Pak Guru kasih contoh, jadi karena untuk mempersingkat waktu aja ya. Tidak semuanya Pak Guru kasih contoh. Produsen, yang diingat tadi adalah produsen, maka yang harus kalian cermati adalah yang menjadi sumber makanan. Oke, selanjutnya disajikan beberapa perilaku kehidupan sehari-hari, memecahkan permasalahan, menimbulkan perubahan iklim dengan benar. Ini pemecahan masalah terhadap perubahan iklim. Kenapa bumi menjadi semakin panas? Kenapa bumi menjadi semakin banyak hujan-hujan yang tidak terduga, itu musim kemarau hujan, musim penghujan kekurangan air, seperti itu. Ya, mudah sekali ini. Kalian hanya perlu membaca soal dan jawabannya dengan teliti. Ya. Yang contohnya ini ada contohnya. Contohnya menanam pohon di rumah, hemat dalam memakai kertas, memakai motor ke madrasah, memakai sepeda ke sekolah. Pernyataan yang merupakan
upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global. Di sini ada yang jelek ya. Yang jelek itu memakai motor ke madrasah itu termasuk menyumbang menghasilkan karbon dioksida. Maka jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4. Oke, nomor 5, kisi-kisi kelima. Diberikan beberapa pernyataan peristiwa kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menyimpulkan akibat dari rotasi bumi dengan benar. Nah, ini pertanyaannya adalah tentang rotasi bumi. Bumi itu melakukan 2 kegiatan, ada rotasi, ada revolusi. Yang ditanyakan adalah rotasi, yaitu bumi mengelilingi pada porosnya, ya, berputar pada porosnya. Beberapa akibatnya. Oh, ini pernyataannya adalah benar atau salah. Soalnya benar atau salah. Contoh, setiap hari kita seolah melihat bahwa matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Padahal dalam kenyataannya bumilah yang mengelilingi matahari. Hal ini akibat perputaran bumi pada porosnya atau rotasi, ya. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar, ya. Ini tulisannya benar, benar. Oh, maaf. Benar, ya. Jadi akibat rotasi bumi itu ada pergantian siang dan malam, perbedaan waktu, kemudian perubahan arah angin. Nah, kemudian ada gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari itu seolah-olah matahari yang bergerak, kitanya yang diame gitu. Itu rotasi. Pokoknya rotasi aja yang dipelajari, ya. Revolusi boleh dipelajari. Yang penting kalian hafal rotasi itu efeknya apa saja, rotasi bumi, ya. Oke, selanjutnya disajikan gambar seorang berolahraga. Peserta didik dapat mengkategorikan jenis sendi dengan benar. Oh, jadi ada gambar sedang olahraga, kalian disuruh menentukan sendi-sendi yang digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Ada gambar orang menerima bola voli atau passing. Nah, ini passing atau ya, receiving ya. Oh, di sini passing dalam permainan bola voli. Kalian lihat gambarnya saja sudah bisa membaca soalnya. Sendi apa yang ada di nomor 1, 2, dan 3. Kalian harus menghafalkan sendi-sendi, ya. Ada sendi gerak pastinya, ya. Ada sendi putar, sendi pelana, sendi peluru, dan sendi engsel, ya. Kalian cari tahu itu ada di posisi mana saja. Nah, oke, selanjutnya disajikan grafik gerak benda. Peserta didik dapat memasangkan 2 pernyataan tersebut dengan 3 pilihan respon. Grafik gerak benda, ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Nah, ya kalau misalnya ini terlalu cepat, kalian bisa pause dulu untuk mencari materinya, nanti di play lagi videonya, ya. Nah, kalian disuruh membedakan gerak lurus beraturan, ada yang menggunakan grafik, di sini grafik, kemudian gerak lurus berubah beraturan, dipercepat ataupun diperlambat. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada grafik. Berdasarkan grafik di atas, gerak mobil dari titik C ke D. Misalnya ini, ya. C ke D, grafiknya adalah turun, kecepatannya turun. Maka ini adalah gerak lurus berubah beraturan, diperlambat, ya. Itu yang C ke D. Kalau yang A ke B kira-kira apa itu? Ya, yang A ke B adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat karena grafiknya naik dari A ke B. Kalau B ke C maka ini adalah gerak lurus beraturan atau kecepatannya tetap. Oke, lanjut kisi-kisi yang ke-8. Disajikan pernyataan tentang pengolahan bahan makanan, peserta didik mampu menentukan zat aditif alami dengan benar. Zat aditif itu zat yang ditambahkan pada makanan, ya, zat bahan tambahan. Bahan tambahan itu ada pewarna, pemanis, penyedap, pengawet. Nah, kalian pelajari yang utama nih, ya, pewarna dan pemanis. Ya, yang lainnya nanti, ya. Kalau misalnya kalian sudah menguasai pewarna apa saja, pemanis apa saja, baru ke penyedap dan pengawet. Ya, pewarna merah apa, pewarna hijau apa.
Nah, ini di sini sudah jelas ya dikatakan alami. Jadi kalian pelajari yang alami saja. Pewarna alami, kemudian pemanis alami. Kalau pemanis alami sih jelas ya. Ada madu, ada gula tebu, ada gula kelapa. Nah, pewarna ini yang banyak. Yang hijau itu apa? Yang merah itu pakai apa? Merah itu pakai daun jati muda ya. Kayak gitu. Kemudian hijau ada daun suji, daun apa itu namanya? Pandan, nah, ataupun daun-daun yang lainnya. Oke ya, pewarna alami. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang 9 disajikan gambar tekanan zat cair, kemudian disuruh untuk menyimpulkan massa jenis benda. Nah, kita bicara massa jenis. Massa jenis adalah sesuatu yang membedakan benda itu mengapung, melayang, atau tenggelam. Ya, batu yang kecil tenggelam, tapi kayu yang besar banget itu mengapung. Nah, kenapa? Berarti yang membedakan kan bukan beratnya, bukan masanya, tapi massa jenis. Ya, massa jenis itu bagaimana? Begini ya, kalau misalnya dia ada di nomor satu itu yang paling atas nih, dekat dengan permukaan, maka massa jenisnya merupakan massa jenis yang paling kecil. Nah, kemudian nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 adalah yang paling besar. Urutannya begitu. Jadi kalau benda tenggelam berarti massa jenisnya besar. Lebih besar dari zat cair. Kalau mengapung di atas, ini sih tidak mengapung ya, ini melayang ya, karena tidak menyentuh permukaan. Kalau melayang berarti massa jenisnya sama. Ya, ini 1, 2, 3 itu sama-sama melayang. Nah, tinggal yang nomor 1 lebih di atas, maka dia lebih kecil, lebih besar lagi. Nomor 2, nomor 3 lebih besar lagi. Nomor 4 paling besar. Kayak gitu ya. Bisa dipahami ya, massa jenis itu kalau bendanya tenggelam di bawah, maka itu yang paling besar. Massa jenis paling kecil adalah nomor 1 ya, kalau dari gambar seperti itu. Oke, lanjut. Disajikan gambar inspirasi. Inspirasi itu bukan menghayal, membayangkan. Maksud yang di sini adalah menghirup udara. Pernafasan dada dengan benar. Pernafasan dada, ini ada soalnya, contohnya. Contohnya adalah seperti ini. Pada proses pernapasan dada manusia, ketika udara dihirup, maka udara dihirup ini gambar yang depan. Nah, udara masuk, tulang rusuk terangkat. Ya, tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Betul, ya. Tulang rusuk mengendur salah, tulang rusuk terangkat, rongga dada mengecil salah. Tulang rusuk mengendur salah dan rongga dada mengecil salah. Ya, yang benar adalah tulang rusuk terangkat, rongga dadanya membesar. Ya, tadi kisi-kisinya adalah pernafasan dada. Pernafasan dada itu berkaitan dengan tulang rusuk. Tulang rusuknya terangkat itu kalau menghirup, kalau menghembuskan tulang rusuknya relaksasi atau turun. Ya, sehingga di dalam itu tekanannya membesar. Tekanannya membesar maka udaranya akan keluar. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Disajikan pernyataan dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik menyimpulkan cara menjaga kesehatan organ ekskresi. Ekskresi itu apa? Masih ingat? Yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme. Ada 4, yaitu ginjal mengeluarkan urin, kemudian paru-paru mengeluarkan CO2, kulit mengeluarkan keringat, dan hati menghasilkan cairan empedu. Nah, 4 organ ini bagaimana cara menjaga kesehatannya? Ginjal misalnya ya, yang Pak Guru tahu ini, ya, kita tidak banyak mengkonsumsi minuman yang berwarna, berasa, gitu. Minum air bening ya, itu yang utama. Kemudian paru-paru, nah, tidak merokok salah satunya, kemudian tidak bepergian tanpa menggunakan pelindung ya. Misalnya kalian perjalanan jauh naik motor kok cuma kaosan toh, tidak menggunakan helm, nanti udara masuknya akan lebih berbahaya untuk paru-paru kalian. Ya, menggunakan masker itu juga termasuk menjaga. Kemudian ada kulit. Ya, kulit
ketika panas ya jangan langsung panas-panasan. Kalian boleh pakai payung, pakai baju lengan panjang kayak gitu. Karena sinar matahari langsung bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian ada hati ya. Bagaimana cara menjaga hati? Kalian cari tahu. Oke, selanjutnya, ini contohnya. Ada pernyataan, kalian disuruh menentukan benar atau salah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ekskresi antara lain mengatur pola makan yang seimbang, sedikit minum air putih. Salah ya, berarti ini salah. Olahraga yang teratur, menunda buang air kecil. Oh, salah ya, jangan menunda-nunda membuang air kecil, nanti ginjalnya sakit. Nah, kalian nggak mau kan kalau disakiti, ya udah jangan menyakiti ginjalnya kalian sendiri ya. Oke. 12. Jika gambar membutuhkan bayangan rabun jauh. Kalian disuruh menentukan lensa kacamata yang benar. Nah, contohnya seperti ini gambarnya. Jadi ada mata, bayangannya itu jatuh di depan, nih ya, di depan retina. Di depan retina. Sehingga perlu ditolong dengan sebuah lensa. Nah, lensanya itu mana yang benar, ini gitu ya. Kalau Pak Guru kasih tahu ya nanti kalian langsung tahu jawabannya. Cari tahu rabun jauh ditolong dengan lensa seperti apa, ya. Nah, kalau ini namanya lensa cekung, ya. Ini namanya lensa cekung. Kalau seperti lensa mata ini namanya lensa cembung. Nah, rabun jauh itu ya, rabun jauh ditolong oleh lensa apa? Cari tahu itu. Ya, maksudnya Pak Guru yang harus ngasih tahu, namanya membocorkan, nggak boleh ya. Oke, selanjutnya disajikan gambar organ reproduksi wanita. Ya, wanita peserta dapat menjelaskan proses yang ditunjuk pada gambar. Ini mata pelajaran bab kesukaannya anak-anak ini ya, sistem reproduksi. Oke, kita lihat contohnya. Nah, misalnya di sini. Bagian organ yang bereproduksi wanita yang memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Nah, tempat bertemunya lah bahasa lainnya ada di nomor berapa? Nomor 2 ya, ada di tuba falopi. Kalau nomor 1 rahim ya, ini untuk berkembang biaknya embrio atau zigot. Kemudian nomor 3 itu ada apa namanya? Ovarium. Oviduk ya. Ini oviduk. Ya, tempat pembentukan Pak Guru kok jadi lupa. Tempat pembentukan sel telur. Ya, oviduk. Di sini kemudian ini adalah leher rahim. Nah, ini. Jadi yang utama di bagian perempuan itu ada 4 inilah. Kalian pelajari. Nomor 1 rahim, nomor 2 oviduk, kemudian yang nomor 3 ovarium, yang keempat adalah leher rahim atau cervix ya, jalan keluarnya si jabang bayi. Nah, nomor 14 yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan menggunakan kultur jaringan. Peserta didik dapat memprediksi hasilnya. Berarti tujuan dari kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu seperti ini. Kita mempunyai tanaman misalnya. Nah, ini diambil bagiannya kecil saja, dimasukkan ke medium cair. Ya, medianya ini media cair, ini ada zat-zat tertentu, ya akan tumbuh kalus. Nah, kalusnya ada di sini di medium cair, kemudian dimasukkan ke medium agar-agar, menjadi medium agar-agar. Nah, tanaman-tanaman kecilnya nanti akan tumbuh. Kalus yang tadi, kalus itu bagian kecil yang kita ambil dari sebuah tanaman, nanti akan tumbuh menjadi tanaman kecil, baru kita pindahkan ke wadah tanam, ya, wadah media tanam, misalnya pot atau polybag. Nah, tujuannya apa sih kalau kultur jaringan? Ya, kultur jaringan tujuannya adalah untuk menghasilkan tanaman yang banyak dalam waktu yang singkat. Ini perusahaan-perusahaan atau penjual bibit tanaman itu biasanya menggunakan teknik seperti ini. Jadi
sebulan itu bisa menghasilkan bibit yang banyak. Kalau nunggu cangkok kan lama, keburu dagangannya habis, belum ada stok lagi. Ya. Nomor 15, menghitung persentase bibit unggul dari persilangan di hibrid. Yang harus diketahui adalah persilangannya di hibrid. Di hibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contohnya adalah B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian ada B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Maka keturunannya seperti apa? Ini contoh soalnya seperti ini. Ya, kalian harus bisa membedakan genotip. Genotipnya ini B besar, B kecil, M besar, M kecil. Kemudian disuruh menentukan gamet. Nah, kalau seperti ini berarti B besar, M besar, dan B kecil, M besar. Dua ya. Yang satunya B kecil, M kecil. Yang B kecil, B kecil, M kecil, M kecil ini gametnya adalah B kecil, M kecil. Kemudian disilangkan membuat kotak seperti yang sudah pernah diajarkan oleh Pak Guru. Contohnya ada di situ. Bisa lah. Saya yakin bisa. Ini soal yang termasuk sukar atau sulit. Tapi saya yakin bisa. Kalau kalian bisa mengerjakan ini dan yang lainnya, insya Allah nilainya 100. Nah, kemudian 16. Disajikan gambar gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis, listrik yang diam. Menganalisis jenis muatan listrik berarti menentukan itu positif atau negatif. Ya, contohnya seperti ini. Ada penggaris digosokkan dengan kain wol. Maka pernyataan yang tepat adalah, kan kayak gitu. Kalau penggaris plastik dengan kain wol yang menjadi negatif siapa? Yang menjadi negatif adalah penggaris plastik. Kenapa? Nah, alasannya kan ada. Kalau dia menjadi negatif, berarti dia menerima elektron. Ya, kuncinya itu. Kalau menjadi negatif, berarti menerima elektron. Kalau menjadi positif, berarti melepaskan elektron. Ya. Selanjutnya, bukan hanya penggaris dengan kain wol, ada dengan rambut, penggaris dengan rambut. Ada juga ebonit ya, dengan kaca, kayak gitu. Jadi nggak cuma satu. Kalian bisa baca deret tribo listrik. Selanjutnya, disajikan gambar seri paralel. Disuruh untuk menentukan besarnya kuat arus. Ya, contohnya seperti ini. Nah, gambarnya seri paralel campuran. Kalian yang pertama lakukan adalah mencari tahu berapa hambatan pengganti dari rangkaian paralel yang atas bawah ini ya. 1/R paralel sama dengan 1/R1 atas misalnya ditambah 1/R2. Nanti digabungkan ya menjadi 1, maka ini akan menjadi R paralel di sini. Kalau sudah berarti ada R paralel, ada R seri atau yang di sebelah kanan ini. Nah, kalian tinggal menjumlahkan R paralel ditambah R seri. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari arus adalah I sama dengan V 30 volt ini ya dibagi dengan R tadi, R paralel ditambah R seri. Nah, itu maka akan ketemu arus yang mengalir pada rangkaian. Kayak gitu ya. I sama dengan V tegangan dibagi R hambatan atau hambatannya adalah hambatan total. 18 peserta didik dapat menjelaskan cara membesar sifat kemagnetan. Kalian ingat-ingat saja adalah dinamo pada listrik ya, dinamo pada sepeda. Dinamo pada sepeda itu bisa digunakan untuk perumpamaan pada soal yang ini. Kalian ingin menghasilkan lampu yang terang, maka kamu harus mempercepat perputaran dinamo itu tadi ya. Artinya mempercepat perubahan flux magnetik pada dinamo. Kemudian memperkuat medan magnetnya ditambah yang besar dan memperbanyak jumlah lilitan. Situ ingat-ingatnya adalah dinamo sepeda ya, lilitan, magnet dan
kecepatan. Nomor selanjutnya 19 disajikan gambar produk bahan pangan hasil bioteknologi dapat menyebutkan mikroorganismenya ya. Mikroorganismenya ini kemarin kelas 9 baru saja ini materinya, jangan sampai salah ya. Contohnya ini keju. Keju itu pakai bioteknologi apa ya? Kemudian ada tempe. Kemudian ada kecap ya. Di sini jelas bioteknologi konvensional ya, tidak mungkin menanyakan yang susah-susah. Ini hanya tempe, keju, yogurt, kecap, nah itu ya. Kalian pelajari bakterinya apa. 4 aja hafal kalian, insya Allah bisa menjawab soalnya. Selanjutnya disajikan gambar atom, unsur senyawa, serta dapat membedakan unsur dengan molekul unsur dengan molekul senyawa. Ya. Molekul unsur adalah molekul yang tersusun atas atom-atom yang sama, O2, berarti O dengan O. Molekul senyawa adalah molekul yang tersusun atas atom yang berbeda. Misalnya CO2, berarti ada C, ada O. Ya. Karbon dioksida ada karbon dengan oksigen bergabung menjadi CO2, maka itu adalah molekul senyawa. Ini contohnya. Nah, yang nomor 1 ini Mg, magnesium. Berarti ini atom sendirian sih. Ya, yang nomor 2 ini N dengan N, nitrogen dengan nitrogen. N2 berarti ini molekul unsur. Ya, yang ketiga H dengan Cl, HCl, asam lambung. Ini adalah molekul senyawa karena ada H, ada Cl. Kemudian ada O3 atau ozon ya. Ini berarti molekul unsur, walaupun 3 ini kan O semua. Berarti molekul unsur. Yang kelima Na, natrium, O dengan oksigen, H hidrogen. NaOH ini berarti molekul senyawa ya, lebih dari 2 ini malah. Na, O dan H. Gitu. Maka molekul senyawanya adalah tadi nomor 3 dan nomor 5 yang ini. Nah, disajikan stimulus selanjutnya. Disajikan stimulus tentang inovasi teknologi ramah lingkungan. Ini gampang-gampang susah. Peserta didik dapat memasangkan 2 pernyataan. Berarti ini soal menjodohkan. Ya. Yang perlu kalian pelajari itu Pak Guru kasih clue-nya ya. Yang pertama biopori. Biopori, kemudian yang kedua adalah biopulping. Cari tahu biopulping, dan yang ketiga adalah fitoremediasi. Nah, ini gampang sekali kalau soal menjodohkan kan gampang sekali ya. Jadi ada pernyataan, oh ini apa pengertian dari apa biopori, oh ini apa biopulping, oh ini apa fitoremediasi. Ini 3 ini tentang teknologi ramah lingkungan. Kalian belajar itu ya. Nomor 22, sudah mulai capek. Disajikan pernyataan sebelah kiri merupakan gejala tanda kelainan penyakit sistem reproduksi manusia. Contohnya ini ya. Jadi ada penyakit reproduksi di mana jaringan tubuh bersifat ganas, tumbuh terus-menerus secara tidak terkendali di leher rahim disebabkan oleh virus titik-titik. Nah, ini jodohnya apa? Kelainan dan kondisi alat kelamin mengeluarkan nanah. Kencing nanah ini disebabkan oleh bakteri apa atau virus apa. Ya, berarti kalian pelajari sifilis, gonore, HIV/AIDS, dan kanker rahim. Ya, lanjut. Capek ya? Nggak apa-apa. Demi mendapatkan hasil yang maksimal. Di pause dulu boleh. Kalian minum atau ngapain? Pak Guru nggak bawa minum ini ya. Disajikan gambar cara membuat magnet dengan menggosok. Peserta didik dapat memasangkan pernyataan. Nah, kalian disuruh menentukan kutub magnet dari cara menggosok. Nih, ya contohnya. Nah, ada yang hitam putih, ada yang warna. Sebuah magnet U, ini ya, U digosok dari sebelah kiri ke kanan, dari X ke Y. Maka kuncinya adalah
ujung yang bertemu terakhir menjadi magnet yang berlawanan. Berarti Y ini lawannya U. Berarti Y adalah kutub selatan, X kutub utara. Kalau yang sebelahnya S, selatan digosokkan dari Q ke P. Yang ketemu terakhir siapa? P. Berarti P ini menjadi kutub yang berlawanan dengan S. Berarti P ini utara. Ya, lawannya S sih Q-nya berarti selatan. Gitu. Nah, gampang ya? Gampang. Oke. Selanjutnya masih 2 nomor lagi kayaknya. Disajikan pernyataan tentang pemanfaatan bioteknologi modern bidang kesehatan. Peserta didik dapat menentukan kebenaran pernyataan tersebut. Ini soal benar salah, lagi-lagi benar salah. Biasanya pernyataannya panjang, ada benarnya, ada salahnya. Tapi kalau ada satu kalimat saja yang salah, maka itu salah. Ya. Kalian pelajari pemanfaatan bioteknologi modern bidang kesehatan, yaitu vaksin. Ya, kalau Pak Guru jelaskan, vaksin itu kayak gini. Ya, kita memasukkan virus yang berbahaya ke dalam ya namanya vaksinnya vaksin kayak gitu ya, cairan ya gitu, tapi sudah dilemahkan virusnya. Nah, sehingga tubuh kita ketika divaksin akan mengenali itu virus apa. Nanti ketika ada virus yang datang yang masih kuat, sehat, nah tubuh kita itu sudah siap sehingga kita tidak drop terus jatuh sakit atau bahkan meninggoy, meninggoy atau meninggal ya, gitu ya. Itu vaksin ya. Oke, selanjutnya disajikan pernyataan tentang data beberapa hewan dan mikroorganisme yang dapat berada di dalam tanah. Peserta didik dapat menentukan kebenaran data tersebut. Ini benar salah lagi tentang hewan-hewan yang hidup di tanah. Ya, jadi tanah itu bisa jadi tempat hidup hewan, dan hewan juga mempunyai peran bagi tanah itu. Ada yang berfungsi sebagai dekomposer, menggemburkan tanah juga ada. Ya, kalian pahami kalimatnya betul-betul. Ada kalimat yang janggal apa enggak dari paragraf itu? Kalau kalimatnya kok benar-benar aman lah bahasanya ya. Misalnya burung tinggal di tanah. Nah, kalian pasti salah ya gitu ya. Walaupun mungkin ada gitu. Mungkin ada burung yang tinggal di tanah, tapi kebanyakan kan di pohon kan gitu. Misalnya cacing tidak membutuhkan tanah sebagai tempat hidup, ya itu salah. Atau cacing merupakan salah satu hewan yang bersifat memiliki peran dekomposer. Benar ya, gitu ya. Baca saja pelan-pelan, jangan buru-buru, gunakan waktu semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas ujian madrasah, asesmen madrasah, sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya, ini yang terakhir, ujian terakhir, walaupun masih ada ujian praktek ya. Ini adalah ujian yang terakhir. Pesannya Pak Guru, berikan yang terbaik. Kalau kalian mendapatkan nilai yang maksimal, maka Pak Guru juga senang, orang tua kalian senang, diri kalian pun juga senang. Oh ya, Pak Guru tidak mentolerir misalnya ada yang mencontek. Jangan mencontek, kerjakan sendiri, percaya diri, kalian pasti bisa. Oke? Dari Pak Guru cukup sekian untuk pembahasan kali ini ya. Itu tadi yang terakhir tentang tanah. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat, dapat membantu kalian. Kalian juga mendapatkan nilai yang maksimal, bisa melanjutkan di sekolah yang diinginkan. Sekolah yang diinginkan, sekolah yang baik, yang sesuai dengan sekolahan kita, ya, berbasis agama, ya, tidak melupakan agama Islam, dan bisa menjadi tempat pengembangan bakat kalian. Jadi memilih sekolah itu jangan sembarangan ya, harus dengan pertimbangan macam-macam. Oke, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semoga nilainya maksimal.